Dalam satu dekade terakhir, kita menyaksikan perubahan sosial yang begitu cepat. Namun, di Kepulauan Sula, perubahan ini justru melahirkan fenomena yang kontradiktif, meningkatnya pengangguran dan meluasnya ketimpangan sosial. Di tengah narasi pembangunan yang terus digaungkan, krisis lapangan kerja telah memicu berbagai gejala sosial baru yang mengkhawatirkan, dari frustasi hingga meningkatnya angka kejahatan. Mengapa ini bisa terjadi? Menurut kacamata sosiologi, masalah ini bukanlah sekadar isu ekonomi. Ini adalah masalah struktural yang lebih dalam. 1. Teori konflik Karl Marx, pertarungan akses dan sumber daya. Dalam pandangan Karl Marx, masyarakat adalah arena pertarungan antara mereka yang punya akses terhadap sumber daya, kekuasaan dan ekonomi, dan mereka yang tidak. Krisis lapangan kerja di Kepulauan Sula menunjukkan bagaimana ketimpangan struktural terjadi. Lapangan kerja yang terbatas hanya dapat diakses oleh segelintir orang yang punya koneksi. Akibatnya, kelompok muda dan masyarakat pinggiran menjadi korban dari sistem yang tidak inklusif. Frustasi sosial, alienasi, dan bahkan kenakalan remaja yang sering kita lihat sebenarnya adalah bentuk perlawanan terhadap sistem yang tidak adil ini. 2. Konsep anomi Emil Durkheim. Kehilangan arah hidup. Emil Durkheim menyebut fenomena di mana norma-norma sosial menjadi kabur sebagai anomi. Di Kepulauan Sula, banyak generasi muda berada dalam situasi ini. Mereka kehilangan pegangan hidup, tidak tahu kemana harus melangkah, dan tidak melihat masa depan yang pasti. Situasi anomik inilah yang membuka pintu bagi perilaku menyimpang. Peningkatan kasus perkelahian remaja, konsumsi minuman keras, pencurian, hingga kasus asusila dan KDRT yang sering diberitakan media adalah sinyal nyata dari kegelisahan sosial yang mendalam. 3. Fungsionalisme struktural. Hilangnya fungsi sosial lapangan kerja. Dari pendekatan fungsionalisme struktural, lapangan kerja bukan hanya sumber pendapatan. Ia juga berfungsi sebagai sarana integrasi sosial, pembentuk identitas, dan harga diri. Ketika fungsi ini hilang karena krisis, masyarakat tidak hanya mengalami ketimpangan ekonomi, tetapi juga kehilangan struktur integratifnya. Solidaritas sosial, etos kerja, dan partisipasi warga pun ikut melemah. Dengan demikian, krisis lapangan kerja bukan hanya persoalan ekonomi tetapi masalah sosial yang sistemik. Ia menghasilkan gejala sosial baru yang berakar dari ketidakadilan dan disorientasi nilai. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan seluruh elemen masyarakat sipil harus bersama-sama membangun kembali tatanan sosial ini. Membangun lapangan kerja berarti membangun kembali harapan hidup bagi generasi muda. Disitulah letak tanggung jawab kita semua, terutama pemerintah daerah.